Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan yang hendak melakukan aksi penggerebekan di sebuah rumah produksi film dewasa ilegal. Pemimpin pasukan FBI yang bernama Zero tengah menelepon rekannya yang sedang bertugas di London. Ia ditugaskan untuk mengawasi seorang wanita yang bernama Angel di mana diketahui ia adalah dalang di balik ini semua. Scene kemudian menunjukkan rumah produksi film 18. Ketua keamanan yang bernama Sam ditugaskan oleh Angel untuk membantai seluruh wanita yang digunakan sebagai aktor dalam syutingnya mereka. Hal ini dikarenakan para FBI sebentar lagi akan datang dan mereka harus membersihkan seluruh saksi yang dapat membocorkan seluruh kebusukan mereka di meja persidangan. Simon yang mendengar jika kekasihnya akan dibunuh kemudian segera memberitahu Anna untuk segera kabur jauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Scene selanjutnya menunjukkan rumah produksi film 18. Ketua keamanan yang bernama Sam ditugaskan oleh Angel untuk membantai seluruh wanita yang digunakan sebagai aktor syuting mereka. Hal ini dikarenakan para FBI sebentar lagi akan datang dan mereka harus membersihkan seluruh saksi yang dapat membocorkan seluruh kebusukan mereka di meja persidangan. Simon yang mendengar jika kekasihnya akan dibunuh kemudian segera memberitahu Anna untuk segera kabur sejauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Tak berselang lama kemudian Sam dan anak buahnya yang sudah mempersiapkan senjata kemudian membantai dengan tanpa belas kasihan sedikit. Scene kemudian berpindah ke kota lawan dan salah satu pasukan yang ditugaskan Zero untuk mengawasi Angel rupanya adalah abang sniper kita yaitu Brandon Pate. Di sana Brandon yang sedari tadi mengawasi Angel menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana Pak Menteri Pertahanan Amerika yang datang ke kantor Angel terus merupakan orang yang membackup bisnis kotor ini, dan ia jugalah yang mengawasi penyeludupan gadis-gadis kota London di Amerika. Setelah mengawasi beberapa lama, terlihat Pak Menteri yang hendak pergi dengan mobilnya secepat kilat. Brandon kemudian bergerak karena ia akan menangkap Pak Menteri ketika itu juga. Scene kembali ke Amerika. Zero dan pasukannya kini telah menggeledah rumah produksi milik Angel. Namun betapa terkejutnya seluruh pasukan FBI ini ketika melihat darah berceceran di mana-mana karena korban keganasan dan kebengisan yang dilakukan oleh Sam dan para anak buahnya. Namun, di sisi lain, Zero mendapatkan kabar baik dari Brandon yang telah berhasil menangkap Pak Menteri hidup-hidup yang akan menjadi jalan menjebloskan Angel ke penjara. Di kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di kota London, Brandon ditegur atasannya yaitu Ketua SI karena telah menangkap Pak Menteri tanpa adanya bukti yang kuat. Brandon kemudian menjelaskan jika Pak Menteri terlibat dalam kasus ini dikarenakan ialah dalang yang menyelundupkan gadis-gadis London ke Amerika. Tak berselang lama kemudian Pak Menteri masuk ke dalam ruangan dan menyuruh Ketua SI memecat Brandon karena telah berani menangkapnya. Ia juga mengatakan sebaiknya SI menutup kasus ini dikarenakan Angel ditemukan tewas di dalam kamar mandinya. Selepas kepergian Pak Menteri, Ketua SI kemudian memberikan surat pemberhentian sementara kepada Brandon atas kecerobohannya yang telah ia buat sendiri secara sepihak. Di lain sisi, kita kembali diperlihatkan oleh Sam dan anak buahnya yang sedang berada di suatu tempat. Di sana Sam menyadari jika seorang saksi telah kabur melarikan diri. Ia kemudian mengutus dua anak buahnya untuk memburu dan menghabisi Anna detik itu juga. Tanpa membuang waktu, dua orang anak buahnya Sam kemudian pergi ke kantor polisi di mana tempat Anna berada. Benar saja, kita diperlihatkan Anna yang saat itu tengah berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang pernah ia alami. Zero yang berada di sana kemudian menunjukkan sebuah foto yang menjadi targetnya sekarang. Secara mengejutkan, Anna yang melihat foto Pak Menteri langsung mengatakan jika ialah yang sudah menyelundupkan ia dan teman-temannya ke Amerika menggunakan kontainer. Dan dugaan Brandon dan Zero memanglah benar jika Pak Menteri ikut andil besar dalam kasus yang sedang mereka tangani. Tak jauh dari kantor polisi, dua anak buah Sam yang ditugaskan membunuh Anna tengah bersiap dengan pistol. Ia mengincar kepala Anna yang saat itu tengah berada di kantor polisi. Namun beruntungnya Anna berhasil selamat dan peluru malah nyasar kepada seorang polisi. Scene kembali menunjukkan Brandon dan Ketua SI yang berada di London.
Di sana, Brandon mencoba meyakinkan atasannya jika Pak Menteri terlibat dalam kasus ini. Namun ketua SI tetap kekeh menyalahkan tindakan Brandon yang menuduh orang tanpa adanya bukti. Mendengar hal itu, Brandon kemudian meminta izin untuk pergi ke Amerika dan ia akan membuktikan jika benar Pak Menteri terlibat dalam kasus ini. Ketua SI kemudian mengizinkan Brandon. Dengan catatan, ia harus terus berkomunikasi dan tidak boleh memutuskan secara sepihak seperti apa yang telah dilakukannya kemarin. Di lain tempat, Sam yang mendengar jika anak buahnya gagal membunuh Anna tentu sangat kecewa. Ia pun sangat marah dan melampiaskannya di luar rumah. Singkat cerita, Brandon telah sampai di Amerika dan ia langsung menemui Zero. Brandon dan Zero sangat yakin jika Pak Menteri adalah dalang di balik kasus ini. Mereka kemudian merencanakan siasat dan berencana akan bergerak secara mandiri dengan aman dan dibantu oleh salah satu rekannya yang bekerja di sebuah kafe. Kemudian di pagi harinya, tim yang terdiri dari Zero, Brandon, dan juga Anna mendatangi sebuah kafe yang bermaksud untuk mencari seseorang secara berpencar. Mereka kemudian melakukan tugasnya masing-masing. Brandon yang saat itu bertugas masuk ke dalam kafe bertemu dengan pria yang mengajaknya ke suatu tempat. Brandon yang tak tahu maksud pria tersebut merasa bingung setelah dirinya ditinggal sendirian, namun tiba-tiba